Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Khafilah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar ilmu mawaris yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hak yang perlu ditunaikan sebelum warisan dibagikan. Ini ada penyelenggaraan jenazah, kemudian melunasi utang, lalu yang terakhir adalah menunaikan wasiat sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, setelah itu semua tuntas, barulah harta warisan itu dibagikan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang tingkatan ahli waris, ya, atau maratibul warasah. Al warasatu laisu kulluhum fi darajatin wahidah. Ya, ahli waris itu tidaklah semuanya berada dalam tingkatan yang sama. Wa innama huwa ala maratib, ya. Tidak lain ada tingkatannya. Yubda'u bihim 'alal wajhil ati, dimulai ya, sesuai dengan urutan berikut. Meskipun sebetulnya ada ikhtilaf ya nanti dalam urutan. Tapi kita akan lihat sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Awalan, yang pertama adalah ashabul furud. Jadi kalau membagi warisan nomor 1 ini harus diberikan. Ini ashabul furud. Siapa ashabul furud ini? Orang-orang yang punya bagian yang disebutkan secara khusus di dalam nas. 1/2, 1/3, 1/4. Nah, orang-orang itu dulu yang dikasih. Jadi yu'ta minat tarikati ashabul furudi wa humul ladzina lahum sahamun atau sihamun muqaddaratun fil kitab atau fi sunnah atau fi ijma'il ummah. Ya, diberikan dari harta peninggalan itu kepada ashabul furud, yaitu orang-orang yang punya bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab atau As-Sunnah atau ijma' umat. Wa yubda'u bihim awwalat taqsim, dimulai ya dengan mereka dulu pada awal pembagian. Dihimpun dulu ahli warisnya siapa saja, lalu yang ada pembagian spesifiknya, misalnya istri ini nggak ada anak, berarti dia dapat berapa? Istri tidak ada anak 1/4. Ya, istri tidak ada anak dapat 1/4. Kemudian yang kedua, sanian al-asobatun nasabiyah. Ya, asobah yang sifatnya nasab. Asobah itu apa? Asobah itu orang yang mendapat bagian sisa atau kelebihan harta waris. Jadi bagiannya itu tidak disebutkan secara khusus, tapi dia ahli waris. Dapatnya berapa? Dapatnya sisa. Nah, ini orang nomor 2. Setelah tadi ashabul furud dibagi. Misalnya kasus anak laki-laki ya. Seorang meninggal, ya, ada ya istri ya. Ini seorang suami meninggal ya. Ini meninggalkan istri, kemudian ada anak ya, anak laki-laki. Nah, yang diberikan pertama kali adalah ashabul furud. Siapa itu? Nah, ini dia. Istri ya. Istri dapat 1/8 kalau ada anak. Sementara anak ini mendapatkan sisa. Nah, anak ini namanya asobah. Ini istilahnya asobah. Nah, asobah itu yang tidak punya bagian khusus yang disebutkan. Kalau dalam bahasa pembahasannya namanya sisa. Nah, ini 1/8. Kemudian kalau masih ada lagi, misalnya ada orang tuanya. Nah, orang tua kan termasuk ashabul furud. Kan dibagikan dulu kepada ashabul furud. Nah, sisanya baru kita berikan kepada asobah. Asobah nasabiyah. Karena juga nanti ada asobah yang bukan nasab. Namanya asobah sababi. Ya. Jadi yang nomor 2 ini adalah asobatun nasabiyah.
Al-asobatun nasabiyah. Wa ba'da i'ta'i ashabil furudi furudahumul muqaddarah, setelah diberikan kepada ashabul furud bagian-bagian mereka yang sudah ditentukan, yu'tal asobatun nasabiyah, yang diberikan kepada asobat nasab. Wal asibun nasabi huwa kullu qaribin ya'khuzu ma abqathul faraid. Ini siapa yang dimaksud dengan asib nasabi, ya, orang yang mendapatkan sisa secara nasab ini, yaitu semua kerabat ya'khuzu ma abqathul faraid, yang mengambil semua apa yang disisakan, ya, oleh faraid, oleh bagian yang sudah dikeluarkan tadi. Wa yahuzu kullal mali indal infirad, dan mengambil semua harta ketika sendiri. Kan sisa ini yang ngambil semua kan? Kalau seandainya ini nggak ada, maka anak ini ngambil semuanya. Itu yang disebut dengan asib nasabi. Contohnya siapa? Kal ibni, seperti anak laki-laki, ya. Wa benil ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau bapaknya nggak ada. Misalnya ini punya cucu nih, dia punya cucu, tapi ini sudah meninggal, maka yang jadi asobah ini adalah cucunya, ibnul ibni namanya, cucu dari anak laki-laki. Kemudian bisa juga wal akhis syaqiqi wal ammi wa ghairihim, saudara kandung. Kalau ini semua tidak ada, ya, tidak ada ini anak, ya, kemudian dia punya saudara, ya, saudara kandungnya juga disebut asobah. Paman, ya, paman dari bapak, wa ghairihim, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan asobat an-nasabiyah, ya. Jadi nomor satu tadi siapa? Ashabul furud. Ashab al-furud. Ini nomor satu. Yang kedua, asobat an-nasabiyah. Ya, nasabiyah. Nasab. Lalu yang ketiga, arad. Aradu ala zawil furudi biqadri huquqihi ma'ada zawjain. Ya. Rod ini ada istilah khusus, ya. Rod ini mengembalikan kepada ashabul furud sesuai dengan kadar hak mereka selain suami istri. Karena nanti suami istri, meskipun ashabul furud, nanti urutannya bukan nomor 3. Nah, jadi nomor 3 ini adalah rod, mengembalikan hak itu kepada ashabul furud kalau masih ada sisa. Misalnya tidak ada asobah. Jadi faiza zada syai'un minal miras, kalau masih ada kelebihan dari harta warisan, walaysa hunaka asobah, tidak ada asobah. Misalnya dalam kasus tadi ini tidak ada anak. Istri kan dapatnya 1/4, ya. Ini kan masih ada sisanya nih. Masih ada harta 3/4. Mana itu? Nah, itu ke nomor 3. Kalau nomor 2 nggak ada, berarti ke nomor 3 itu adalah mengembalikan rod, kelebihan itu, ya. Jadi fa innana nuraddul mala ala ashabil furud. Kita mengembalikan harta itu kepada ashabul furud, kulun biqadri faradihi wa sihami. Semua atau masing-masing sesuai dengan kadar apa? Bagiannya dan sahamnya. Kecuali suami istri, ya. Ini kasusnya nanti kita ganti ini. Kalau suami istri nanti belakangan. Jadi wa amaz zaujani fala yuraddu alaihima li anna irsahuma innama huwa bisababin nikah. Adapun suami istri meskipun ashabul furud tidak mendapatkan rod, ya, dalam konteks yang ketiga ini. Kenapa? Karena warisan keduanya tidak lain disebabkan karena pernikahan, bukan karena nasab. Sementara rod ini mengembalikan ini hanya kepada ahli waris yang dapatnya dari nasab. Jadi misalnya kasusnya ya ada istri, ya gitu, kemudian tidak ada anak, ya, adanya ibu lah misalnya, dia punya ibu, ya, dia punya ibu, berapa dapatnya kalau begini kasusnya? Berarti 1/3, ya. Kan tidak ada apa namanya,
tidak ada anak ya. Li abawaihi likulli wahidin minhuma ah ya, kalau tidak ada anak. Kemudian jadi kalau suami istri nggak dirot dalam kasus yang ketiga ini. Rot ini dikembalikan. Jadi kalau dalam kasus ini kan ini hanya dapatnya berapa? Seperempat. Ya, seperempat, sepertiga. Ini kan masih ada sisanya kan? Berapa sisanya? Nah, nah ini kan dikeluarkan sepertiga. Ya. Jadi 3/4 dikurangi 1/3. Jadi masih ada kurangnya. Ya. Kalau kita samakan penyebutnya 12, ini berarti berapa? 9 dikurangi 4. Ya. Jadi masih ada kelebihan. Nah, ini yang dikembalikan di rot. Tapi tidak dapat ke istri. Rotnya kembali kepada istri. Jadi kalau kasus begini nggak dihitung pun nggak apa-apa. Karena otomatis rotnya kepada satu orang. Tapi kalau banyak, ada beberapa orang, misalnya ada bapak lagi, ya. Tapi kalau bapak dia ini kan mempengaruhi bagian ibu. Bagian ibu tidak jadi ya, 3. Baik. Jadi untuk suami istri innama huwa bisa babin nikah. Tidak lain mereka itu sebabnya adalah pernikahan lah bisa babil qarabatin nasabiyah. Bukan dengan sebab kekerabatan nasab. Jadi fal qaribu minan nasabi aula bi raddi minaz zaujain. Oleh karena itu qarib keluarga dari nasab, dari jalur nasab itu lebih berhak mendapatkan rod daripada suami istri. Nah, bisa dipahami ya? Kemudian Rabi'an urutan keempat, ya, urutan keempat ini adalah zawil arham. Zawil arham. Itu taurisu zawil arham, memberi waris kepada zawil arham. Siapa itu? Wah, zawil arham. Wahum aqaribul mayyitil ladzina laisu bi ashabi furud. Mereka adalah kerabatnya orang yang meninggal tapi bukan ashabul furud. Wala asobat juga bukan asobah. Jadi bukan nomor 1, bukan juga nomor 2. Contohnya siapa? Nah, biasanya ini dari jalur perempuan. Al-khal seperti paman, tapi paman dari ibu. Beda dengan am. Kalau paman dari ayah itu masuknya nomor 2. Tidak ada bagian khususnya tapi sobat. Sementara paman dari ibu, khal itu bukan sabul furud, juga bukan asobat. Tapi dia berhak dapat warisan. Nah, itu disebut sebagai zawul arham. Wal khalah dan juga bibi dari ibu. Ya. Kalau saya sebut paman dari ayah, paman dari ibu, paham ya? Paman dari ayah itu artinya apa? Saudaranya bapak. Kalau paman dari ibu, saudaranya ibu. Ya. Wal khalah bibi dari ibu. Sama itu juga zawil arham. Kemudian amma ini bibi dari ibu. Bibi dari ayah. Ya, bibi dari saudarinya bapak. Itu juga zawul arham. Kalau saudaranya bapak, nah itu sobah. Tapi saudarinya bapak itu zawul arham. Nah. Kemudian ibnul binti. Ibnul binti itu siapa? Anak laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki tapi dari anak perempuan. Beda itu nanti kedudukannya. Kayak gini, saya kasih contoh. Misalnya ini ada orang punya suami istri ya. Dia punya anak laki-laki bulat ya, perempuan segitiga. Kalau dia punya anak, ini namanya ibnul ibni. Ini kan laki-laki nih. Kalau dia punya anak laki-laki lagi, berarti ibnul ibni.
Kalau dia punya anak ini laki-laki, ininya ibnul binti namanya. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Kalau ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini yang ibnul binti, kalau kalau ibnunya nggak ada, maka dia asobah, ya, asobah. Nah, kalau ininya nggak ada, maka ini zaul arham. Paham ya? Kalau ininya ada, ini nggak dapat, terhalang di bawah. Ya, demikian pula bintul binti. Ya, kalau dia punya anak perempuan yang ini ya. Yang namanya bintul binti. Cucu perempuan dari anak. Harus ada penyebutan dari siapanya ya. Karena kalau ini anak laki-laki, beda kasusnya, dia akan pindah ke sini. Ya. Jadi harus ada ibnu siapa, ibnul binti atau ibnul ibni. Jadi jangan hanya sebut cucu. Cucu itu bisa masuk nomor 2, bisa masuk nomor 4. Tergantung cucu yang mana. Cucu dari anak laki-laki kah atau cucu dari anak, ya, ya, dan seterusnya ila akhirnya. Nah, fa iza lam yujad lil mutawaffa qaribun asibun wala sahibu fard. Apabila tidak didapati bagi orang yang meninggal itu ada kerabat yang merupakan asib, tidak ada nomor 2, tidak ada juga nomor 1, wala sahibu fard, maka gimana? Kalau nggak ada nomor 1, nomor 2, ya nomor tiga ini bukan orang ya. Nomor 3 ini kelebihannya yang dikembalikan. Nah, kalau nomor 1, nomor 2 ya otomatis juga nomor 3 kan nggak ada. Jadi kalau nggak ada nomor 1, nomor 2, maka yang mewarisi adalah nomor 4. Tapi kalau nomor 1, 2 ada, nomor 4 nggak dapat. Ya. Jadi yang selalu dapat itu hanya 1 dan 2. Ini selalu dapatnya. Nomor 3 itu bisa kalau ada sisa. Nomor 4 ini bisa dapat kalau 1 dan 2-nya tidak ada. Jadi kalau nggak ada, gimana? Akhadha zaul arham tarikah. Maka zaul arham, pihak nomor 4 ini memperoleh harta warisan. Wa taurisu zawil arhami huwa mazhabul hanabilati wal hanafiyati wal malikiyah. Ya, pewarisan kepada zaul arham ini menurut mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Ya. Wa bihi akhadha qanunul ahwali syakhsiyah, dan itu menjadi dasar pengambilan konun atau undang-undang ahwalus syakhsiyah yang ada di tim tengah sana. Di pendapat jumhur yang dipakai bahwa zawul arham itu mendapatkan warisan kalau tidak ada nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang kelima, khamis. Yang kelima ini juga bukan ahli waris, ini urutan saja. Rot juga, rot tetapi kepada suami istri. Ya, jadi ar-rot itu ala zaujain. Ada salah satunya ya. Az-zaujain. Mengembalikan kepada suami istri. Wazalika inda adami wujudi warisin qaribin asla. Yang demikian itu ketika tidak ada ahli waris kerabat yang aslan. Jadi la min ashabil furud, tidak ada nomor 1 sabul furud, wala minal asobat, tidak ada nomor 2, wala min zawil arham, tidak ada juga nomor 4. Nah, baru suami atau istri tadi bisa dapat rotnya. Nah, saya dalam kasus ini nggak ada nih. Nah, kan nggak ada nih nomor 1-nya kan? Sabul furud nggak ada, sobatnya juga nggak ada, zawul arhamnya juga nggak ada. Maka baru dapat istri dapat semuanya. Paham ya? Tapi kalau ada zawul arhamnya, dia nggak dapat sisa. Dia nggak dapat rotnya. Misalnya di sini ada bintul binti misalnya. Dia punya anak, ya, tapi sudah meninggal ya. Sekali dia punya anak perempuan, ya, tapi sudah meninggal duluan. Punya cucu. Nah, cucu ini namanya zawul arham, termasuk nomor 4. Maka tidak ada rot kepada istri. Ya.
Jadi baru ada rod kepada istri kalau 1, 2, 3, 4 itu semuanya tidak ada dari kalangan kerabat ya. Karena istri itu kan sebetulnya bukan ahli waris nasab, dia ahli warisnya nikah. Jadi tidak ada sabul furu asobat dabil arham. Faiza mata zauju masalah. Seandainya meninggal seorang suami misalnya, walam yatruk ghaira zaujati, ya, tidak meninggalkan orang lain selain istrinya, ahli waris hanya istri saja, maka ya, warasat atau warisat ar-rubu, ya, warisati rubu bil fardhi wal baqi birad. Maka istri itu mendapatkan warisan seperempat berdasarkan sabul furud. Ya kan bagiannya seperempat ya dalam surah Nisa itu. Wa bil fardi ya sebagai bagian fard. Wal baqi birad. Kemudian dia dapat sisanya melalui mekanisme rad. Ya, karena memang tidak ada 1, 2, 4. Wa kadzalika idza matat wa lam tatruk siwa zaujiha. Demikian pula kalau istri yang meninggal tidak meninggalkan orang lain selain suaminya. Anak nggak ada, saudara nggak ada, pokoknya hanya suaminya doang. Maka akhadha zaujun nisfa bil fard, suami mengambil setengah sebagai bagian dari fardnya, bagian warisannya. Wal baqi birrad, dia juga mendapatkan wal baqiya birrad, sisanya melalui mekanisme rad. Jadi fatakunu tarikatu kulluha lizaujain. Maka ahli warisan itu semuanya bagi suami atau istri itu. Ya, bisa dipahami ya? Kemudian yang keenam, sadisan, urutan keenam, al-asibus sabab. Ini tidak ada di masa sekarang. Keenam ini, asib, orang yang mendapatkan sisa tapi bukan melalui jalur nasab. Dia disebutnya asibus sababi. Asobah karena sebab. Maksudnya adalah wahwal mu'tiku. Rajulan kana aw imra'ah. Itu adalah orang yang memerdekakan budak, laki-laki atau perempuan. Wala yujaru fi hadzal zaman, tidak ada lagi di masa sekarang ini. Kenapa? Karena budaknya udah nggak ada. Jadi dulu budak itu kalau merdeka, lalu budak ini meninggal, dia punya harta, dia tidak ada ahli waris, tidak ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, ini nggak ada semua. Maka yang menjadi ahli warisnya itu adalah asibus sababi. Asib, ya, asib sababi. Siapa asib sababinya? Itu orang yang memerdekakan dia. Orang yang memerdekakannya mendapatkan seluruh warisan. Cuman sekali lagi nomor 6 ini di masa sekarang sudah tidak ada. Masa dulu ada ya. Tapi kalau dia punya, misalnya dia punya istri, misalnya kan nomor 1 berarti ashabul furud. Maka nomor 6 ini ya nggak dapat. Yang dapat warisan ya istrinya kan. Bahkan istrinya dapat semua meskipun hanya istri yang ditinggalkan. Karena ada mekanisme nomor 5. Baik ya. Kemudian sabian yang ketujuh. Al-musalahu bima zada ala sulus. Orang yang diberi wasiat yang melebihi sepertiga. Masih ingat kemarin pembahasan wasiat. Wasiat itu kan sebetulnya dibagi sebelum warisan. Tapi kan ada syaratnya. Salah satunya adalah tidak melebihi sepertiga harta waris. Kalau melebihi, maka nanti dia masuk di nomor 8. Nomor 7. 7 ini al-musalahu. Yang lebih dari sepertiga. Bisa dapat sebenarnya. Tapi dengan catatan udah nggak ada ini. Ya? Misalnya dia kasih kepada anak angkat. Dia berwasiat kepada anak angkat. Saya kasih dia setengah harta saya, misal. Boleh nggak dikasih? Tergantung. Pada dasarnya adalah dikeluarkan hanya sepertiga. Tapi ternyata ahli waris nggak ada semua kan? Ya berarti boleh. 4,5. Bahkan, walau kanatil wasiyatu bijami'il mal. Seandainya yang diwasiatkan itu adalah seluruh harta. Sah. Bahwa mazhabul hanabilati wal hanafiyah. Itu merupakan mazhabnya Hambali dan Hanafi. Jadi menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seandainya diwasiatkan semua pun dia bisa dapat. Dengan catatan tidak ada ahli waris urutan sebelumnya. Tapi kalau ada, dia sepertiga doang kan. Yang itu bahkan dikeluarkan sebelum warisan dibagi. Saminan yang terakhir, nomor 8.
Masih ada lagi terakhir 8. Ah, itu Baitul Mal. Yang terakhir ini Baitul Mal. Fa iza lam yujad ahadum minal warasah. Kalau tidak didapati seorang pun dari ahli waris bidarajati wa rutbatil lati zakarnaha, pada tingkatan dan level yang sudah kami sebutkan, nomor 1, 2 semua ini sampai nomor 7 nggak ada, maka gimana? Tudha'ut tarikatu fil khizanatil 'ammah. Diberikan harta peninggalan itu di dalam perbendaharaan publik, di maslahatil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin, ai fi baiti malil muslimin, maksudnya di baitul mal, ya. Kalau apa, tidak ada, bisa saja kan, dia nggak punya suami istri, nggak punya anak, pokoknya nggak ada gitu, keturunan nggak ada, ke atasan juga nggak ada, ke sampingan nggak ada, semua nggak ada, nggak nikah juga, maka gimana, dia juga nggak wasiatkan kepada orang, maka hartanya menjadi harta yang dimiliki oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Bukan harta negara, ingat, mungkin bukan harta negara, tapi harta untuk kaum muslimin. Dimasukkannya ke Baitul Mal untuk kemaslahatan publik. Bukan pendapatan negara ya. Beda, karena kepemilikan negara itu juga ada sendiri. Ini kepemilikan publik yang dikelola oleh negara. Ya. Jadi kalau kita mau ringkas, sebetulnya dari segi jenis-jenis orang yang mendapatkan warisan itu sebetulnya ada 4. Jadi anwa'ul irsi arba'ah, ya. Jenis-jenis kewarisan itu ada 4. Wa hiya irsun bil fard, orang yang mendapatkan warisan melalui jalur furud. Fard ini yang bagiannya disebutkan dalam nas. Kemudian yang kedua adalah irsun bit ta'assub atau bit tasib, dia mendapatkan warisan melalui sisa. Kemudian ada irsun bir rad, mendapatkan harta warisan melalui mekanisme rad, bisa nomor 3, bisa nomor 5. Kemudian irsun bir rahim, ya, mendapatkan kewarisan dengan mekanisme rahim, itu zawil arham. Ya. Kenapa disebut rahim? Ini kaitannya dengan perempuan. Jadi semua zawul arham itu ada kaitannya dengan perempuan. Seperti tadi misalnya disebut bintul binti, itu cucu dari anak perempuan. Ibnul binti, itu cucu laki-laki dari anak perempuan. Khalah, khal, paman dari jalur ibu, itu juga jalurnya rahim itu. Tapi paman dari jalur bapak kan gak ada rahim di situ, makanya bukan zawul arham. Jadi terjemahan harfiah zawil atau zawul arham itu orang yang punya rahim. Jadi dia mendapatkan kewarisan dari jalur adanya kerahiman. Cuman dia nanti urutannya adalah urutan nomor 4. Ya. Bisa dapat, bisa enggak. Jadi yang selalu dapat itu hanya 1, 2. Selalu. Ya. Maka ahli waris itu harus dihitung dulu semua. Siapa saja ahli waris tinggal. Tulis saja dulu semua, meskipun zawul arham, meskipun dia adalah orang yang diwasiatkan, tulis saja semua. Setelah itu cara membagikannya dibagikan dulu di atas. Ya, satati hazihil aqsam mufassalah. Ya, akan datang perincian penjelasan ini ya. Insyaallah taala. Baik, sebelum eh, itu kalau ada yang mau didiskusikan boleh ya. Ya. Bagaimana saya kalau misalnya yang meninggal itu orang muslim dan dia punya anak itu semuanya muslim. Oh, yang nggak dapat, nggak tidak dapat warisan anaknya. Betul sih. Tapi masuk ke Baitul Mal aja. Ya. Nanti ada kita bahas namanya mawani ul irs. Hal-hal yang mencegah atau menghalangi kewarisan. Salah satunya adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Misalnya beda agama antara orang yang meninggal dengan ahli waris, maka tidak mewarisi. Ahli warisnya muslim, misalnya yang meninggal orang kafir, nggak dapat, atau sebaliknya. Ya, nanti ada pembahasan mawani ul irs, insya Allah nanti ya. Agak di belakang. Baik, kita lanjut dulu ke asbabul irs ya, sebab-sebab kewarisan. Jadi tadi sempat kita singgung ya. Asbabul irsi allati yarisu bimaujibiha syakhs.
Sebab-sebab kewarisan yang bisa mendapatkan warisan melaluinya, ya, dengan sebab itu dia berhak mendapatkan warisan seseorang itu salah sah ada 3. Yaitu yang pertama al-qarabatul hakikiyah, kerabat hakiki. Karena ada kerabat yang tidak hakiki ya. Seperti anak angkat itu disebut kerabat tapi sebetulnya tidak hakiki. Ini harus karobah hakiki ya. Ada kekerabatan yang hakiki ya. Maksudnya adalah rabitatul nasab. Ada ikatan nasab. Wahiyal walidan yaitu kedua orang tua. Wal aulad ya, anak keturunan. Wal ikhwah saudara saudari. Wal amam paman. Ya, wa ghairuhum dan lain-lain. Wa yumkinu an naqula bi ijaz, dapat kita katakan secara ringkas ya, sebab yang pertama ini kekerabatan itu adalah al walidani wal auladu wa man intasaba ilaihim. Bisa bisa orang tua dan anak maupun yang dinisbatkan kepadanya. Jalur atas sama jalur bawah. Saudara itu kan bisa dinasabkan kepada orang tua. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sebab kekerabatan. Yang kedua nikah. Bahwa aqduz zaujiyat fis sahih, yaitu akad ya, pernikahan yang sahih. Ini jadi sebab. Selama pernikahannya sahih, maka terjadi kewarisan di situ. Al-qaimu bainaz zaujain, yang terjadi di antara pasangan suami istri. Wa illam yahsul ba'dahu dukhulun aw khalwah, meskipun belum terjadi setelah itu hubungan seksual atau khalwat, belum. Misalnya baru nikah begitu ya, meninggal. Selesai ya. Itu sudah jadi ahli waris. Meskipun baru akad nikah 5 menit lalu, kecelakaan misalnya, meninggal. Ya sudah jadi ahli waris. Karena semata dengan sahnya akad pernikahan, itu sudah mewujudkan sebab itu. Itu kalau nikahnya sah. Aman nikahul fasid, nah adapun nikah yang fasid, ya, awin nikahul batil atau nikah yang batil, nikah yang tidak sah ini, fala tawarusa bihi asla, maka tidak ada kewarisan melaluinya secara asal. Sudah menikah ini, ternyata ketahuan itu sebenarnya saudara-saudari persusuan. Itu kan tidak sah nikahnya. Maka tidak saling mewarisi. Kemudian yang ketiga al-wala. Ini sebab ini sekarang sudah nggak ada ya. Ini konteks perbudakan tadi. Yang ketiga ini wahia karabatun hukmiyah. Ini dinamakan kekerabatan hukmiyah, bukan kekerabatan nomor 1 tadi yang hakiki. Ini kekerabatan yang sifatnya hukmi, secara hukum saja. Atau sama wala, dinamakan wala karena karena pembebasan budak. Wala atau wala ni'mah, dinamakan juga wala ni'mah. Wasababuha ni'matul mu'tiki ala atiqih. Sebabnya itu adalah pemberian nikmat oleh orang yang memerdekakan terhadap budak yang dimerdekakannya. Wa iza a'taqas sayyidu 'abdahu wa mamlukah, apabila seorang tuan memerdekakan budaknya ya, dan hamba sahaya yang dimilikinya, iktasaba bidzalika silatan wa rabitatan tusamma wala'ul 'itq. Maka dia telah mengupayakan melalui hal itu hubungan dan ikatan yang dinamakan wala'ul 'itq tadi. Yarisu bisababiha, dia bisa mendapatkan warisan karena sebab itu. Nah, ini yang tadi nomor berapa? Nomor 6. Kalau di masa lampau ya, dibebaskan budak itu oleh tuannya, maka tuannya punya ikatan nomor 6. Sababi tadi. Li'annahu an'ama 'alal 'abdi, karena dia memberi nikmat kepada hamba itu, faradda ilaihi hurriyatah, dia kembalikan kepadanya kemerdekaannya. Wa a'ada ilaihi insaniyatah, dia kembalikan kepadanya kemanusiaannya. Ba'da an kana mulhaqan bil ajamawat, setelah sebelumnya budak itu hanya digolongkan benda saja, bisa diperjualbelikan seperti barang kan. Fakafa'atu syari'i bi'irsihi indal maut. Fakafa'ahu itu mestinya. Lalu syariat pun memberi balasan kepadanya dengan hak kewarisan kepadanya ketika meninggal si budak atau bekas budak itu meninggal, nggak ada ahli waris, maka bekas tuannya tadi mendapatkan warisan. Izalam yakun lil abdil atiki warisun asla, kalau tidak ada bagi hamba sahaya yang dimerdekakan tadi itu ahli waris aslan.
ahli waris yang asal. La bisa babil qarabah, tidak ada karena sebab kekerabatan, wala bisa babil zaujiyah, juga tidak ada karena sebab pernikahan. Jadi kalau sebab 1, 2 tadi nggak ada, nomor 3 punya, maka nomor 3 itu mendapatkan warisan. Baik ya. Ada yang mau didiskusikan sampai sini tentang sebab kewarisan? Jadi yang perlu diingat sekarang cuma 2 saja. Apa itu? Nikah dan nasab. Atau nasab dan nikah. Kalau soalnya kan 3. Silakan. Ya silakan. Silakan. Ada kasus misalnya seorang suami kemudian nikahi, kemudian laki-laki itu bertanggung jawab. Setelah itu oh bukan, terus setelah itu hasil dari pernikahan ini dia punya anak juga. Ya kak, kalau ini lagi, lalu setelah dari hasil pernikahan mereka, Iya. kemudian ibunya meninggal, Iya. istrinya ini meninggal. Bagaimana artinya ke status ini yang pertama yang istilahnya punya hasil bukan hasilnya dia, Ibunya yang meninggal. ya Oh ya, semua dapat warisan. dua-duanya kalau Dua-duanya. Semua kan itu anaknya ibu semua. Beda kalau yang meninggal bapaknya. Harus dicek apakah anak pertama itu dinasabkan kepada siapa. Kalau kepada si bapak berarti itu ada hubungan kewarisan. Tapi kalau nasabnya kepada ibu, maka tidak ada hubungan kewarisan dengan bapak. Tapi karena kasusnya tadi itu, jadi yang meninggal ibunya, Iya. maka pasti mereka itu anak ibunya semua. Semuanya dapat warisan. Ya. Jadi saya ulangi kasusnya ya. Ada seorang wanita hamil di luar nikah. Ya. Ya. Kemudian dinikahi oleh laki-laki. Ini terlepas apakah yang menikahinya ini yang menzinahi atau bukan, gak ada urusan, sama saja, tidak ada bedanya. Dinikahi, lalu anak yang hamil hasil kehamilan di luar nikah tadi lahir, katakanlah anaknya si A. Kemudian nanti lahir lagi si B. Si B ini setelah pernikahan, ya. Lalu ibunya meninggal, gimana? Ya semuanya dapat warisan. Baik si A, si B dapat warisan. Suaminya juga dapat. Ya. Bisa dipahami ya? Silakan. Kemarin ini Ustaz ada teman nih kejadian kemarin. Dia meninggal tapi punya anak, tapi punya istri lagi anak, tapi istri dari istri pertama, anak dari istri pertama. Nah istri kedua nggak punya anak. Jadi saya mau tanya ini kira-kira dapat berapa itu yang istri keduanya dia nggak punya anak? Sama dengan istri pertama, sama dapat. Sama statusnya istri pertama karena dia punya anak. Iya. Patokannya itu apakah yang meninggal punya anak apa enggak. Jadi kasusnya gini ya. Jadi seorang suami ya, orang laki-laki meninggal ya. Meninggal, dia punya istri, istrinya 2 katakanlah. Ya. Ini meninggal. Dari istri pertama dia ada anak. Ada anak tuh? Iya. Berapa? Nggak tahu. Katakanlah 1 lah gitu ya. Dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tapi dari istri kedua nggak ada anak. Nggak ada. Nah, gimana dapat istrinya dapat berapa? 8. Tapi yang pertama saya sudah diceraikan. Nggak masuk sisi pertama. Diceraikan. Oh, kalau saya diceraikan ya nggak dapat. Kan bukan. Maksudnya bukan? Kalau anak iya, karena anaknya laki-laki itu. Begitu. Jadi harus disampaikan faktanya terang benerang ya. Iya. Sudah. Kejadian apa? Karena kalau sudah bercerai itu harus disampaikan, sudah cerai apa belum. Kalau sudah cerai ya bukan suami istri lagi. Tidak ada kewarisan kalau sudah bercerai. Habis masa iddah. Beda kalau masa iddahnya belum habis. Paham ya? Kan ini saya asumsikan masa iddah sudah habis. Kalau sudah habis ya nggak dapat. Nah, si istri yang ini dapat berapa? Ya dapatnya 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Meskipun itu bukan anak dari istri itu. Tapi anaknya dari orang yang meninggal. Bisa dipahami ya?
ibunya ini udah diceraikan misalnya, ya tetap dia mendapatkan 1/8 saja gara-gara si suaminya itu punya anak meskipun dari istri sebelumnya. Adapun istri ini ya nggak dapat lagi karena sudah dicerai kalau sudah habis masa iddah. Kecuali masa iddahnya belum habis ya. Kalau masa iddah belum habis tuh masih dianggap istri. Kalau namanya talak apa masih talak roji'i. Allahu a'lam. Ada lagi? Jadi eh, ada sebab tadi sebab nasab itu tidak bisa putus, ya. Mau perceraian apa itu tidak ada urusan karena perceraian dengan nasab itu berbeda. Nah, kalau sebab karena nikah, ya kalau akad nikahnya ada ya berlaku. Kalau sudah dicerai, ya sudah nggak berlaku lagi kewaris. Tapi kalau anak-anaknya dari istri kedua itu, Ustaz, tapi bukan dia ayahnya. Ya nggak bisa, nggak dapat. Kan berarti bukan anaknya, Iya. itu anak istri namanya. Jadi anak ya, jadi yang dimaksud ini ya apa anak memang ada hubungan nasab. Kalau anaknya istri dari orang lain, istri ini pernah nikah dulu ya, punya suami, kemudian itu namanya anak apa? Anak tiri, anak sambung. Ya. Nah, itu tidak dapat warisan dari bapaknya, dari suaminya istrinya maksudnya, suami ibunya nggak dapat. Ada lagi? Silakan. Bagaimana kalau misalnya warisan itu belum mau dijual karena masih ditinggali, Ustaz? Hmm. Misalnya rumah, salah satu suami istri Yeah. yang meninggal, Hmm. suaminya lah yang meninggal, terus istrinya masih tinggal di situ dengan anaknya semua. Itu mau dijual lah, gitu, karena masih ditinggali. Itu apakah memang harus dibagi cepat ataukah bisa dilanjutkan? Bisa nanti sebetulnya kalau dalam kasus itu. Yang penting semuanya sepakat. Tetapi afdolnya itu bisa diusahakan pembagiannya kalau bisa. Jadi gini, mengusahakan pembagian itu kan tidak harus dengan menjual itu. Misalnya itu aset bersama. Ya tinggal dihitung saja si A punya berapa di situ, si B, si C. Nanti kan bisa ditebus dengan uang. Paham maksudnya? Kalau ada yang harus Ya, jadi misalnya si A punya bagian sepertiga di situ. Kemudian karena ini sayang nih kalau lahan atau rumah ini dijual. Nah, berapa sih nilainya itu kalau sepertiga itu? Misalnya 1 M misalnya nilainya. Ya sudah, apakah dia ahli waris yang lain ini yang punya bagian yang nggak mau dijual itu mau nggak dia nebus itu dengan senilai itu? Sehingga bagiannya dia sudah diambil tanpa perlu menjual aset. Paham maksudnya ya? Jadi memang tidak harus dijual itu apalagi kalau bentuknya aset, lahan atau rumah. Selain dijual pun juga belum tentu bisa laku dalam waktu cepat. Gitu. Tapi bisa kalau mau dibagikan memang rumah ini nggak usah diutak-atik, sebut saja bagian dia berapa. Ya dihitung, perlu dihitung. kalau juga orang yang merasa berat karena apa momen ketika meninggal itu kan, Ya, ya memang tidak harus dijual gitu. Boleh saja diuangkan konversi dalam bentuk uang lalu dibayar oleh siapa di situ yang. Jadi yang bersangkutan tetap dapat bagiannya tanpa perlu menjual aset. nggak ada haknya lagi di situ. Ya, karena dia sudah ngambil kan. Misalnya bagian dia 1 M di situ ya sudah kasih 1 M oleh ahli waris yang lain. Rumahnya nggak perlu dijual. Wallah. Masih ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Di satu kayaknya yang berikutnya terkait dengan kalau aset tanah sama warisan ini berlaku sih sama keluarga saya. Nah, sepertinya ayah itu juga ini 3 tahun yang lalu.
dan ada beberapa tanah itu ini yang ditinggalkan eh, yang sampai saat ini belum dibagi saat karena saya juga masih bingung gitu tuh bagiannya yang tinggi saya setelah saya tahu nanti itu. Iya. Nah, tapi sebelum ayah itu meninggal saat Hmm. dia itu berwasiat si punya ayah itu Ustaz, punya Hmm. dua istri. Hmm. Nah, istri pertama itu sudah meninggal. Istri pertama sudah meninggal. Iya, Terus? nah, menikah dengan istri kedua Rusia. Nah, itu dia punya wasiat. Nah, sebelum dia meninggal kan beberapa tanahnya itu dia sudah bagikan ke anak-anak istri pertamanya. Dia sudah berikan. Iya, Hibah berarti ya. iya. Ya. Terus? Sebelum meninggal dia itu sampaikan kalau ini pembagiannya nanti untuk anak-anak dari istri kedua. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah wasiatnya itu bisa menggugurkan pembagian harta waris? Tidak. Ini gini, wasiat itu kan sudah pernah kita bahas dulu. Wasiat itu tidak untuk ahli waris. Itu catatan. Kenapa ahli waris itu tidak dapat wasiat? Karena dia sudah punya bagian. Itu jadi wasiat itu bagi selain ahli waris. Atau sebagian ulama masih membolehkan kepada ahli waris, tapi ahli warisnya nggak dapat bagian. Misalnya dalam kasus zawil arham atau apa ahli waris yang mahjub misalnya, gitu. Jadi, Selama dia punya bagian, maka dia tidak dapat waris, dia tidak dapat wasiat. wasiatnya tadi begini, Ustaz. Untuk anak-anak yang dari istri pertamanya itu setelah meninggal ini dia tidak dibagikan lagi tanah yang dia tinggalkan karena Hmm. waktu masih hidup dia sudah Nggak bisa, nggak berlaku, nggak berlagi. nggak berlaku. Nggak tetap. Jadi nggak bisa orang itu berwasiat ahli waris saya nanti nggak dapat karena saya sudah kasih, nggak dapat. Itu wasiat untuk menghalangi ahli waris itu nggak dapat, nggak berlaku wasiat itu. Jadi kewarisan itu tidak bisa terhalang oleh apa misalnya oleh orang yang meninggal tadi meskipun dia sudah wasiatkan nanti kalau saya meninggal ahli waris saya nggak dapat, ini nggak bisa, batil wasiat itu, nggak berlaku. Jadi anak-anak itu anak dari istri pertama istri kedua itu tetap ahli waris meskipun orang tuanya bilang kan saya sudah kasih waktu hidup jadi dia nggak dapat lagi, nggak berlaku itu. Ya, hibahnya sah tetapi menghalangi ahli waris mendapatkan bagian dari waris itu nggak sah. Kemudian bisa dibilang ya. Terakhir, Ya. lalu sekarang di kebun itu ada beberapa tumbuhan, Ustaz. Bisa kayak jambu itu misal tahun itu kan berbuah. Nah, kalau belum dibagikan, Ustaz, apakah bisa itu, Ustaz? Maksudnya bisa apa? Dimanfaatkan buahnya. Ya, ini harus diperjelas miliknya siapa. Itu milik siapa. Nah, yang memanfaatkan itu siapa. Selama yang memanfaatkan pemilik, misalnya ahli waris, ya boleh. Ya. Makanya harus dibagi. Karena ahli waris itu kan berserikat dalam kepemilikan itu. Berapa dapat berapa itu kan harus jelas. Siapa tahu ada ahli waris yang dapatnya sedikit, tapi dia ngambilnya banyak. Maksudnya entah? Misalnya bagiannya hanya misalnya apa istri misalnya hanya 1/8 misalnya. Lalu hasil panennya dijual semua sama dia, setengahnya dia kuasai. Enggak boleh. Banyak. Ya makanya tadi saya jelas itu kepemilikan siapa. Harus diperjelas. Kepemilikan itu siapa yang punya. Itu. Kalau itu memang punya suami, ya sudah itu milik suami. Begitu dia meninggal, pemilikannya berpindah kepada ahli waris. Kalau pembagian hasil tanah itu, Ustaz, apakah tanamannya itu Ngikut dalam tanah. Ya, diikutkan di tanah. Apa yang ada di atasnya. Kalau pembagian harta bersama itu, Ya. itu apakah selama hidup, maksudnya dua pasangan dua orang ini suami dan istri itu harus
memetakan yang mana pelaku yang benar. Oh ya, idealnya begitu. Idealnya. Idealnya begitu. Karena nanti kalau nggak dipetakan, bisa menimbulkan persoalan peluang sengketa di kemudian hari. Benar, jadi aturan Islam itu dibuat salah satunya mengantisipasi persengketaan di kemudian hari. Jadi meskipun suami istri itu kepemilikan mestinya jelas mana milik suami, mana milik istri. Tidak harus sebetulnya dibagi sebelah sini punya A, tidak harus. Yang penting minimal nisbat kepemilikannya diketahui. Misalnya bagi dua setengah-setengah, ya sudah berarti yang nanti diwariskan itu hanya setengahnya. Tanpa harus tahu yang barat kah, yang timur kah. Tapi kalau itu berpengaruh, misalnya yang barat lebih strategis atau lebih subur, timur. Nah, itu harus diperjelas. Gitu. Kalau mau paling gampang ya sudah bagi dua saja. Secara kumulatif berapa, tinggal dibagi dua. Gitu. Ya, kalau kepemilikan bersama. Makanya bagusnya itu ya sudah jelas itu. Meskipun kita suami istri ya tetap lahannya istri mana, lahannya suami. Lebih bagusnya kalau sudah dikasih batas patok. Punya istri sebelah sini, punya suami. Meskipun nanti dikelola bersama, segala macam. Apa-apa. Saya tadi tentang pemilihan bersama. Iya. Kan idealnya memang harusnya dibagi semasa hidup. Nah, kasusnya ini kalau misal tidak paham, terus tidak dibagi bersama, nah itu harta kan milik bersama. Setelah meninggal itu bisa meninggal suami, kok nggak boleh istri itu dia bagi dua dulu, baru yang setengahnya itu nanti yang dijadikan warisan. Boleh saja kalau memang haknya dia adalah separuhnya dari situ. Itu sih, terus Iya. Makanya itu harus diperjelas. Berapa kepemilikannya si A, berapa kepemilikan si B. Pentingnya administrasi itu. Tulislah. Jangan sampai menimbulkan sengketa di kemudian hari. Suami istri mungkin saja tidak sengketa. Tapi siapa yang jamin dengan ahli waris yang lain, lah? Gitu. Apalagi kalau kasusnya tadi itu, oh ini anak dari istrinya yang sana, misalnya, itu lebih parah lagi. Anak dengan orang tua saja bisa berperkara di pengadilan gara-gara warisan. Nah itu ya perjelaslah kepemilikan itu. Bahwa dikelola bersama nggak ada masalah. Yang penting batasannya jelas. Nah, kalau ada di antara antum misalnya beli lahan bareng, sekali lagi kepemilikan bersama itu kan tidak mesti suami istri. Memiliki bersama dengan teman, dengan tetangga boleh. Ya dengan misalnya dengan tetangga kita beli lahan di agrowisata Cialam, miliki bertiga misalnya boleh. Tapi harus jelas yang mana punya si A, si B, si C atau nisbatnya berapa-berapa. Nanti ketika meninggal ya yang diwariskan hanya yang bagiannya dia, jangan punyanya orang juga ikut diwariskan. Ya, tapi kalau nggak ada buktinya kan bisa saja anak-anaknya nanti mengklaim itu punya bapak saya, padahal dimiliki bersama. Iya, banyak terjadi itu. Makanya jangan disepelekan perkara seperti itu. Segera diselesaikan. Sudah perlu anak-anak dihadirkan, kasih tahu nih punyanya bapak di situ hanya yang ini. Besok kalau bapak meninggal nggak usah minta yang lain gitu, hanya di sini doang gitu. Ya, sehingga harta itu menjadi jelas kehalalannya. Dan itu aturan penting dalam Islam tentang harta ya. Harta kita itu haruslah harta yang jelas-jelas halal. Kita itu bukan hanya diperintahkan menjauhi yang haram, bukan. Bahkan yang samar halalnya pun kita diperintahkan untuk meninggalkan. Jadi yang mana yang kita klaim? Ya yang jelas halalnya saja. Yang jelas haramnya nggak boleh. Yang samar halalnya pun kita jauhi. Yang boleh itu cuma satu, yang jelas halal. Yang tidak jelas halalnya jangan. Jelas dulu. Apalagi yang jelas-jelas haram. Wah, itu nggak boleh itu. Sudah jelas-jelas haramnya itu. Penting itu aturan tentang harta ya. Kita ini kan bukan sekedar mau cari uang harta berapa, tapi keberkahan. Barokah itu salah satunya dari kehalalan.
Nah, termasuk warisan. Ya. Antara sebab kebinasaan itu ya dalam surah Al-Fajr itu disebutkan, "Wa turatsa aklan lamma." Kalian memakan harta warisan secara batil, campur punya orang, diambil juga, nggak boleh. Ya. Nah, memakan harta orang lain secara batil itu bentuk kezoliman. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga berat itu. Dunia akhirat itu, ya. Karena itulah perjelas harta kita. Ilmu mewaris ini salah satunya wasilah penting bagi kita untuk memperjelas kepemilikan itu. Sehingga seseorang itu hanya mewarisi apa yang menjadi haknya, tidak mengambil hak orang lain. Allah alam. Ya, kita cukupkan dulu ya, bos kalian. Insyaallah nanti di pertemuan datang kita pertajam lagi tentang rukun-rukun kewarisan, ya. Kemudian syarat-syaratnya. Lalu kalau sempat waktunya kita bahas tentang penghalang-penghalang kewarisan. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.